Haleluya. Kita berjumpa kembali dalam Pray From Home. Mari kita mengutamakan Tuhan dan kita berfokus kepada Tuhan, dan biarlah renungan firman Tuhan hari ini juga memberkati saudara, dan saudara pun jadi berkat buat banyak orang. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya. Haleluya. Kami datang padamu, bersyukur padamu, menyembah-Mu selalu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami bersyukur bahwasannya kasih setia-Mu selalu baru setiap hari. Syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Malam ini berfirman buat kami Tuhan. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, dan kami dapat membagikan firman-Mu kepada saudara-saudari kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, kekasih Tuhan, Shalom. Malam ini saya akan sharing tentang karunia roh, berkata-kata dengan bahasa roh. Masih dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10.
tapi ini bagian D, ya. Dan kita lihat, kita baca bersama-sama 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, yang sekarang, kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, malam ini saya akan sharing tentang karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa adalah sarana komunikasi. Setiap orang membutuhkan komunikasi. Satu dan yang lain saling berkomunikasi. Dan di dunia ini ada berbagai macam bahasa. Untuk saling berkomunikasi, satu dan yang lain membutuhkan bahasa. Ada bahasa percakapan, seperti hari ini saya memakai bahasa Indonesia. Dan ada bahasa isyarat. Nah, untuk bahasa roh sendiri, ini adalah bahasa percakapan sekaligus bahasa isyarat. Ini yang luar biasa, ya. Nah, kita akan lihat yang pertama, apa itu bahasa roh? Bahasa, glosa dalam bahasa Yunaninya. Dan bahasa roh adalah pernyataan adikodrati atau pernyataan supranatural dari Roh Kudus yang tidak pernah dipelajari oleh manusia. Jadi sebuah bahasa, sebuah pernyataan dari Roh Kudus. Ini tindakan supranatural dari Roh Kudus kepada manusia, dan manusia tidak pernah mempelajari. Jadi saya rindu ketika saudara berbahasa roh bukan meniru orang lain, karena saya mendapati bahwa di beberapa tempat ada orang berbahasa roh kok sama, ya. Kesannya meniru karena ada orang diintimidasi. Ya, diintimidasi kalau berbahasa roh, ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Ya, ditumpang tangan. Ya, ingat yang membaptis Roh Kudus, ya. Baptisan roh itu yang membaptis Tuhan sendiri. Roh Kudus yang turun ke atas kita, bukan manusia. Manusia hanya dipakai untuk sarana, dipakai untuk menjadi perantara. Dan ketika menumpangkan tangan, bukan berarti yang mendoakan memaksa atau menggiring, menuntun orang yang didoakan harus berbahasa roh seperti dirinya. Saya yakin ketika seseorang didorong oleh Roh Kudus, dia akan berkata-kata. Ada orang yang dibaptis air dulu baru berbahasa roh. Saya berbahasa roh dulu baru dibaptis air. Bukan oleh karena saya tiru-tiru, tetapi ketika saya menyembah, bermazmur, tiba-tiba ada dorongan dalam hati saya, dalam hidup saya, dan lewat mulut saya mulai berkata-kata. Dan uniknya memang benar-benar yang Roh Kudus berikan buat saya lain daripada yang lain. Nah, jadi dalam bahasa Inggrisnya dibilang bahasa roh itu adalah different kind of tongues, bahasa-bahasa yang lain. Tentu kita nggak bisa pelajari, ya, dan kita nggak perlu tiru-tiru. Dan buat saya yang paling penting demikian, kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah, Raja dan Juru Selamat kita, mengenai dibaptis oleh Roh Kudus, ya, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, itu hadiah dari Tuhan buat saudara. Yang paling penting saudara betul-betul cinta Tuhan, betul-betul melayani Tuhan dengan hati yang benar, memiliki karakter Kristus, sebab bukan bahasa roh yang paling penting, tetapi bagaimana saudara hidup di dalam Tuhan itu yang paling penting. Nah, bahasa roh melibatkan roh manusia dan roh Allah. Ini interaksi roh Allah dan roh manusia di dalam berkomunikasi. Dan bahasa roh yang berkaitan dengan roh manusia, berkaitan dengan rohnya manusia. Ingat, manusia adalah roh, jiwa, tubuh. Jadi ketika berbahasa roh, yang aktif itu rohnya manusia, bukan pikirannya. Ingat, bukan pikirannya. Ya, esok saya akan sharingkan karunia menafsirkan bahasa roh. Ya, dan malam ini khusus bagaimana berbahasa roh.
Nah, saya ambil dari 1 Korintus 14 ayat yang kedua, bahwa bahasa roh adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Saya bacakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ini adalah bahasa sandi, bahasa isyarat dari manusia kepada Tuhan dan Tuhan kepada manusia. Jadi ketika saudara berdoa dengan bahasa sehari-hari, rasanya sudah nggak mampu lagi, sudah habis kata-kata, mulailah berbahasa roh. Saya berbahasa roh, tetapi saya tidak perlu mempertontonkan bahasa roh saya di hadapan orang lain, kecuali ada hal khusus dan saya menafsirkan bahasa roh tersebut. Nah, dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat, bahasa roh, apa yang kita bisa lihat dari bahasa roh? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, buat diri sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, kalau di dalam sebuah jemaat, dalam sebuah perkumpulan, bernubuat jauh lebih penting daripada berbahasa roh. Bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Jadi kalau saudara mau berbahasa roh, boleh. Ketika sedang sendirian berbahasa roh yang keras, sampai hati saudara terasa tergetar, rasanya mantap, baru selesai. Ada terobosan, ada penyataan Tuhan, dan minta Tuhan memberikan bukan hanya kelegaan, tapi pernyataan apa yang Tuhan mau dari saya, apa yang Tuhan kehendaki dari saya. Nah, itu yang pertama, mengenai apa itu bahasa roh. Yang kedua, bagaimana menggunakan bahasa roh. Bahasa roh adalah sebagai bahasa manusia dengan Allah. Ini bahasa rahasia. Ya, dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Dan di dalam jemaat harus disertai penafsiran bahasa roh. Lihat ayat yang ketiga, 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Nah, ini kalau di dalam jemaat. Tetapi ayat 27 dan 28 sebagai sambungannya dikatakan demikian, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Artinya kalau berbahasa roh untuk diri sendiri di tengah kumpulan jemaat tidak perlu terlalu keras, tidak perlu berlomba-lomba. Bukan berarti kalau kita berbahasa roh lebih rohani daripada orang lain, lebih dewasa rohani daripada orang lain. Tidak. Ya. Jadi ketika di dalam jemaat perlu yang namanya menafsirkan bahasa roh. Lebih baik bernubuat daripada berbahasa roh tanpa penafsiran. Ya. Kalimatnya harus jelas, harus luas, tidak hanya dipotong begitu aja. Nah, di dalam jemaat, setiap bahasa roh berbicara mengenai penyataan, pengetahuan, nubuatan, dan pengajaran bagi jemaat. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-6 dikatakan, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran. Jadi, buat apa saya berbahasa roh kepada saudara tanpa memberikan tafsirannya? Lebih baik saya pakai bahasa Indonesia yang jelas buat saudara, atau memberikan penyataan, pengetahuan, nubuat, dan pengajaran. Yang terakhir, di dalam berbahasa roh tidak boleh lepas kendali, harus tertib. Seperti tadi dari 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28, harus satu demi satu, harus tertib, tidak lepas kendali. Ya, ada orang berbahasa roh teriak-teriak seperti orang stres, seperti orang histeris. Nah, ini ada sesuatu. Dan ingat baik-baik, yang luar biasa, bahasa roh tidak bisa ditiru oleh iblis. Jadi kalau Anda berbahasa roh, itu karunia Roh Kudus buat saudara, itu hak saudara. Pakailah yang benar, di saat yang benar, di situasi yang benar. Bukan untuk pamer, bukan untuk unjuk diri supaya kelihatan lebih rohani. Kerohanian kita tidak ditentukan oleh
bahasa roh atau tidak. Malam ini kita berdoa, jikalau kita diberi karunia bahasa roh, pakailah. Dan jikalau belum diberi, tetap bersyukur. Karena bahasa roh bukanlah sebuah hak kewajiban, tetapi itu merupakan hak saudara. Mari malam ini, jikalau kekasih Tuhan mau dipenuhi Roh Kudus, mau diurapi Roh Kudus, bahkan mau berbahasa roh, kita berdoa bersama-sama. Hamba berdoa bersama para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami. Malam ini penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah urapan-Mu Kau nyatakan. Ketika hamba-Mu berdoa, impartasi kuasa, kasih, mujizat, pengurapan Roh Kudus turun atas kami semua, baik yang ada di dalam rumah ini maupun yang ada di rumah-rumah lain. Dan hamba berdoa, kuasa-Mu nyata, wibawa-Mu nyata ketika kami dipenuhi Roh Kudus. Dan penuhi kami setiap hari Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Hamba berdoa bagi yang belum berbahasa roh, turunkan karunia ini kepada mereka. Turunkan dalam nama Yesus. Bagi Anda yang menerima, mulailah berkata-kata sesuai dengan dorongan Roh Kudus buat saudara. Dan bagi yang sudah berbahasa roh, pakai bahasa roh itu untuk berdoa, untuk bahasa saudara dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan ragu-ragu, jangan sampai mau diintimidasi oleh iblis, sebab setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita punya arti. Dan itu bahasa kita dengan Tuhan. Manusia tidak tahu, bahasa itu bahasa saudara dengan Tuhan. Mungkin itu bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa lain di negeri-negeri yang lain, tetapi itu bahasa isyarat saudara dengan Tuhan. Malam ini, ketika kekasih Tuhan berbahasa roh, hamba berdoa, mereka juga diberi karunia menafsirkan bahasa roh. Turun dalam nama Yesus, turun dalam nama Yesus. Hamba berdoa sekarang untuk para kekasih Tuhan yang sedang sakit. Bilur Yesus menyembuhkan, bilur Yesus memulihkan. Bagi yang sedang kekurangan, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan para kekasih Tuhan. Bagi yang membutuhkan pekerjaan, di saat yang tepat, Tuhan mempertemukan lembaga atau orang yang tepat untuk para kekasih Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Dan hari-hari ini, yang sedang mengalami pergumulan masalah keluarga, masalah rumah tangga, Tuhan turut campur, Tuhan turut serta, hikmat-Mu, pertolongan-Mu Kau nyatakan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami juga berdoa buat para karyawan dan pengusaha yang bekerja bersama-sama di pabrik, di toko, di apotek, di perusahaan-perusahaan, di pertambangan, di perairan, dan di berbagai tempat. Hamba berdoa, Tuhan tolong mereka, perlindungan-Mu, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu, pengurapan-Mu, hikmat-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan maksimal, dan setiap orang yang bekerja dan melayani pasti layak untuk makan, layak untuk hidup. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini buat bangsa negeri Indonesia. Pulihkan negeri Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa lewat kepemimpinan Bapak Jokowi, Tuhan turut campur buat negeri ini. Indonesia bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Indonesia mengalami kebangunan, kebangkitan, dan pembalikan keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami bersyukur, perlindungan-Mu nyata buat kami, pembelaan-Mu sungguh ada. Dan ketika kami berdoa, ketika kami berbahasa roh, Tuhan turut campur, Tuhan nyatakan rencana-Mu, Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Karunia-karunia Roh Kudus turun atas kami. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan turun atas kita, dan pasukan malaikat berkeliling berkemah di sekeliling kita. Dan sekarang terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tetap bersemangat di dalam Roh Kudus. Haleluya.